wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Surah Qaf ayat 18. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang menjaga lidah. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia adalah ketika manusia itu bisa menjaga lisan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lidah ini memang tak bertulang, lunak. Akan tetapi satu waktu dia bisa lebih keras daripada tulang itu pukulannya. Maka dalam hal ini kita disuruh untuk menjaga lidah. Ketika waktu pagi datang, maka anggota-anggota tubuh yang lain datang kepada lidah, mengatakan, kalaulah kamu lurus, kami akan lurus pula. Tapi kalau kamu bengkok atau tak lurus, maka kami pun tidak akan lurus pula. Apa maknanya Bapak Ibu yang kami muliakan? Kalau lidah ini mengatakan yang baik, maka yang lain insya Allah akan ikut baik. Sebaliknya ketika anggota lidah ini mengatakan tak baik, maka untuk menutupi itu semua, anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut terbawa menjadi tak baik. Maka ketika kita diam, maka diam itu adalah sebuah keselamatan. Ya, maka ketika seorang itu bicara, maka ada istilah lahu au alaihi, kata Nabi. Lahu ini manfaat untuknya atau berbahaya, berakibat buruk terhadapnya. Tandanya apa Bapak Ibu yang kami muliakan? Lidah ini akibatnya sangat besar. Itu alaihi. Ketika seorang mengucapkan kalimat kafir saja, maka dia akan jatuhlah kepada kekafiran. Kalimat musyrik membuat dia menjadi musyrik. Kadang ketika orang menyatakan kafir, fasik, ataupun mengutuk orang lain oleh lidah ini, maka kalau orang itu tidak kafir, kata Nabi, orang itu tidak fasik, orang itu tidak seharusnya terkutuk, maka kesemua itu akan kembali kepada kita. Ya, kita yang menjadi kafir, kita yang menjadi fasik, kita yang menjadi terkutuk. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan dengan akibat lidah ini, ketika seorang suami menyatakan ke istrinya anti tolikun, contoh, kamu tertalak, bubarlah sebuah rumah tangga, hancurlah sebuah rumah tangga, kecuali si suami tadi datang merujukkan istrinya kembali kepada dia atau kepada nikahnya. Di dalam fikih itu bukan perempuan yang rujuk, tetapi suami yang menjatuhkan tolak,
ya, dia yang melepaskan kendali nikah itu, maka dia yang merujukkan kembali. Mesti dalam mazhab Syafi'i diucapkan, ya, saya rujukkan kamu ke nikah saya, atau saya rujukkan kamu kepadaku kembali. Ya, tak mesti dijawab, tak mesti ada saksi, wali, dan tak perlu ada mahar dan sebagainya. Itu sudah rujuk. Karena adanya kalimat yang baik dari lidah itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lidah ini juga ketika kita berbohong, maka akan muncul kebohongan-kebohongan yang lain. Apalagi kita bohong terhadap Allah. Kita gunakan kalimat-kalimat sumpah demi Allah. Rupanya kita tak lakukan. Ini namanya kita pakai nama Allah, kita jual nama Allah untuk kepentingan kita. Ada pula bohong terhadap Rasul. Apa contohnya? Ketika lidah ini menyampaikan sebuah hadis, padahal itu bukan hadisku, kata Rasul. Maka hendak dia cari tempat duduknya di neraka. Ini bagian daripada akibat contoh daripada lidah itu sendiri. Sebaliknya ketika lidah itu kita gunakan dengan baik, lahu, maka manfaat untuk kita. Apa tanda masuk Islam tak sulit-sulit, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seorang langsung dianggap masuk Islam. Ya, tak perlu ditulis, tak perlu saksi, itu sudah masuk Islam. Cuma administrasi saja kadang orang buat, ada saksi dan sebagainya. Ketika lidah ini menyatakan kunikahkan kamu kepada anak saya, atau yang laki-laki menjawab saya terima nikahnya, ya, dengan mahar sekian tunai, maka yang halal, yang haram otomatis ketika itu menjadi halal. Ya, yang penting cukup syarat, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar, ya, administrasi itu untuk administrasi lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, menghalalkan yang haram. Tadinya haram, dengan adanya ucapan saya terima nikahnya, mereka menjadi halal. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika lidah ini mengucapkan la ilaha illallah, maka kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ada ucapan akhirnya la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam tanpa ada kafir, tanpa ada syirik, maka dia insya Allah akan masuk surga. Cuma kapannya wallah alam. Ya, sudah Islam, sudah beriman, ada harapan untuk masuk surga. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ketika lidah ini mengucapkan kepada teman kita ketemu assalamualaikum, ya, berarti kita sudah mendoakan selamat untuk saudara kita dan wajib kita jawab. Ya, maka kata Nabi, kalau untuk kamu ingin masuk surga, ucapkanlah salam, berikanlah makanan, dan bangunlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur, kamu akan masuk surga dengan selamat. Padahal mudah, assalamualaikum. Tapi banyak orang yang tak bisa. Kadang berpapasan saling kenal diam saja. Ya, kadang tidak salam yang kita ucapkan. Maka assalamualaikum ini akan memberikan keselamatan untuk kita. Tidak untuk kita ketika lidah ini ziarah ke kuburan. Assalamualaikum ya daro qaumin mu'minin. Ini akan memberi doa selamat untuk orang yang sudah meninggal. Tidak orang yang hidup aja untuk selamat. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang bisa menjaga lidahnya, bertanggung jawab terhadap lidah dan kemaluannya, maka aku akan jamin surga untukmu. Kenapa surga dijamin Nabi? Karena yang 2 ini nampaknya berat, Pak. Ya, kemaluan dan lidah. Ya, kalaulah bisa kita jaga seumur hidup ini, maka insya Allah masuk surga, dijamin Nabi masuk surga. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ciri-ciri orang beriman itu adalah orang yang menjaga lidahnya. Kalau dia beriman,
maka hatinya, lidahnya berada di belakang hatinya. Kalau orang itu munafik, maka hatinya berada di belakang lidahnya, atau lidahnya lebih duluan. Maknanya apa? Orang beriman hati, lidah di belakang hati, maka dia akan berpikir dulu apa yang akan diucapkannya, disaringnya dulu, dipikirnya dulu, barulah dia ucapkan. Itu maknanya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, ucapkanlah yang baik, kalau tidak diam saja. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, ya. Sebaliknya orang munafik, yaitunya lidahnya baru di belakangnya adalah hatinya. Dia yang penting ngomong, yang penting keluar, orang tertawa, orang gembira, apakah yang disampaikan benar atau salah, nanti pikir. Yang penting apa yang kita inginkan, kita sampaikan terlebih dahulu. Ini adalah lidahnya orang munafik. Setelah itu dia akan menyesal. Setelah itu dia akan berdosa, berakibat buruk terhadapnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka orang beriman, kita akan menjaga lidah. Salamatul insan fi hibzil lisan. Cuma kadang-kadang fungsi lidah itu sudah beralih kepada jari-jari kita kadang. Maknanya apa? Tidak lidah saja yang bicara, tapi seakan-akan jari-jari ini yang bicara sekarang. Menulis di WhatsApp, menulis di Facebook, ya, dan sebagainya, media sosial. Kadang-kadang kita lupa kita sedang menggunjing orang. Kadang-kadang kita lupa walaupun jari kita sedang mencaci, membuli, memfitnah orang. Kadang-kadang yang kita kirim yang belum pasti kebenarannya. Nah, ini kadang-kadang mewakili lidah, tapi kadang-kadang kita lupa. Kita menganggap hal yang biasa. Maka kata Nabi terakhir, kata Nabi dalam menjaga lidah ini, yaitunya man somata naja. Siapa yang bisa diam, menjaga lidahnya, tapi dia dengan cara diam, naja, maka dia insya Allah akan selamat, akan terbebas dari segala hal yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.